Kenapa? Karena ini berhubungan dengan struktur ilmu yang ada di society sekarang. Ini kalau kamu terbiasa senang dengan sukses, kamu tidak akan menghadapi Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sudah membahas pendidikan dari versi personal bapak ke anaknya, praktisi dari guru ke muridnya, dari dosen ke mahasiswanya. Saya berarti harus ambil angle berbeda ini. Mungkin angle yang saya ambil gini, kita coba pahami dulu ke belakang pendidikan ini yang terjadi sekarang ini, agar ketika ngomong benar, salah, dan seterusnya itu kita tepat posisinya. Karena dalam hidup saya belum pernah menemukan ada jawaban yang ideal 100%. Pasti ada kompromi. Jadi ada kalimat tadi, tidak ada tidak ada rotan akar pun jadi. Itu terjadi di mana-mana. Termasuk pendidikan yang kita lakukan sekarang, itu juga sebenarnya adalah tidak ada rotan akar pun jadi. Nah, untuk menganalisa itu kita tadi rada rada bundet sedikit apa ya ke belakang ya, agar kita punya kuda-kuda untuk melihat sistem pendidikan dan segala macam. Nih, sistem pendidikan massal seperti ini kan lahirnya dari kebutuhan pekerja ketika terjadinya revolusi industri Perancis. Ketika terjadi revolusi industri, sehingga dibikin mekanisme pendidikan yang massal. Sebenarnya kalau mau ngomong pendidikan, Anda harus ngomong dulu tujuannya apa. Kalau bapak ke anak, tujuannya agar anaknya menjadi orang beneran, menjadi bahagia dan seterusnya. Itu wajar dari bapak ke anak seperti itu. Tapi kalau sistem pendidikan tidak menjawab itu, sistem pendidikan bukan mendidik anak, dia mendidik calon anggota masyarakat yang produktif. Tahu ya bedanya ya. Jadi ojo tak kayak tuntutan yang terlalu dalam. Memang paradigmanya sama sekali berbeda. Saya nggak ngomong yang salah adalah perilaku pendidikannya, karena kita semua dalam tanda petik korban. Ya orang-orang korban juga sih, karena korban itu kesannya elek engko. Jangan salah juga bahwa revolusi industri itu yang menghasilkan keadaan modern seperti sekarang ini. Jadi jangan pernah menyalahkan, itu perjalanan dari manusia. Yang kita lakukan bukanlah menyalahkan yang kemarin, tapi evolusi menjadi lebih baik. Itu ya, pertama yang harus dipahami adalah tujuan pendidikan dalam setiap caranya itu harus dilihat ujungnya. Kalau orang tua ke anak, ujungnya adalah pengen anaknya bahagia, pengen jadi orang yang sesungguhnya. Kalau sekolah, pengen membuat anak menjadi anggota produktif di masyarakat. Jadi paham ya, kalau ada bedanya dikit-dikit kok ini nggak diajarin, loh jadi itu tanggung jawab sekolah. Sekolah ini ngurusi anakmu siap nanti mendapat pekerjaan dan seterusnya. Untuk melihat bukti-buktinya, tadi angkatan 2001, angkatan 2002, sistem pendidikan pun dibikin batch. Apa bahasa Indonesia nih batch? Gelombang, kayak pabrik kan lo, batch 1, batch 2, iki angkatan 2001, angkatan 2002. Kalau dulu duduk di kelas seperti itu, tandanya lonceng, itu mempersiapkan psikologinya untuk di pabrik. Karena di pabrik posisinya kamu harus ngikuti perintah, kamu harus manut sama atasanmu. Kalau ada lonceng, kamu ngikuti. Memang dipersiapkan untuk itu posisinya. Saya nggak ngomong itu jelek, itu hasilnya produksi seperti sekarang ini. Kalau Anda sekarang melihat ada masalah dengan pendidikan, berarti itu bukan menunjukkan bahwa itu jelek, tapi menunjukkan bahwa sekarang sudah waktunya berkembang menjadi lebih baik. Gimana ya? Intinya, jadi tidak salah benar ini posisinya. Ini posisinya, ini kita sudah pada kesempatan untuk bisa menjadi mempreposisikan sesuatu yang lebih komprehensif. Saya kasih contoh lain, misalnya gini. 4 tahun terakhir Finlandia menjadi pendidikan terbaik di dunia, betul nggak? Kalau Anda tanya etosnya pendidikannya apa? Etos pendidikannya adalah mengajari siswa agar bahagia, bukan pinter, bukan knowledge. Bahkan tadi Mas Amin ngomong sekolah kan diajari knowledge, nanti dulu, bukan diajari knowledge. Sekolah itu diajari data, tapi nanti dulu. Nanti kita harus ada bedanya nih, data, knowledge, insight, wisdom,
Itu ada bedanya semua levelnya. Jadi diajari sekolah seperti apa, diajari ini seperti apa, nanti kita bahas satu demi satu. Oke, fondasinya itu dulu. Oke ya. Jadi gini, kalau sekarang keadaan di sekolah, kalau yang tidak cukup di sekolah, jangan dituntutkan kepada sekolah, tapi kita harus mengisi kekurangannya. Anggap aja begini, sekolah menyiapkan anakmu untuk punya bahasa, untuk punya pengetahuan, untuk berinteraksi di masyarakat. Tapi untuk urusan anakmu, paradigma memandang hidup itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah. Software wong tuane, hardware sekolah. Jadi kan gitu. Karena saya nggak ngomong, karena yang tadi diomongkan 1:40, nggak mungkin ngajarin software saya apa jenis personalize ke satu anak gitu. Kue senengnya apa? Cah 40 senengnya beda kabeh, gurune mumet. Sisi seneng mancing, sisi seneng melihara ikan. Melihara ikan dipancing, nesu-nesu loro-loro nek dadi kabeh. Jadi letakkan pada tempat yang tepat, posisinya kan gitu ya. Oke. Apa namanya gini? Karena tidak ada rotan akar penjadi, sehingga ada banyak yang kurang lengkap di sekolah. Salah satu contohnya begini, untuk bisa menjadikan satu guru 40 murid harus ada asumsi di situ. Jadi pendidikan modern itu mengasumsikan bahwa semua murid adalah makhluk rasional yang bisa kamu ajari secara ilmu-ilmu yang objektif. Nah, ini saya pelajaran kan ini, pelajaran teori ya, ini teori pendidikan. Dalam diri manusia itu pendidikan ada dua jenis, pendidikan objektif dan pendidikan subjektif. Pendidikan objektif adalah pelajaran-pelajaran yang kita ketahui bersama, matematika, biologi, kimia, bahasa dan seterusnya. Kamu dianggap makhluk rasional, tak ajari iki mlebu ning utekmu. Saiki tak takon, sing tahu SD, ingatan terkuatmu di SD apa? Bal-balan, ngerokok, bolos. Kok tidak ada yang ingat pelajaran sekolah? Karena tidak ada faktor subjektif. Faktor subjektif itu apa? Faktor subjektif itu adalah dia ingin belajar karena konteksnya. Seperti yang kita omong, aku seneng layangan, berarti aku kemudian belajar gawe layangan. Di situ letak matematika dipakai, letak cara ngelim dipakai, dan seterusnya. Itu yang namanya contextual learning. Tapi gini juga, Anda tidak bisa membuat sekolah untuk langsung contextual learning. Dia harus membangun struktur dulu di anak. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan struktur ilmu yang ada di society sekarang. Cabang ilmu natural science, bahasa Indonesia apa gue? Sains natural. Oh, bahasa Indonesia. Ilmu alam hampir 120 tahun lalu ilmu alam cabangnya cuma 6. Sekarang cabangnya 204. Matek kon. Jadi kalau Anda belajar ilmu alam seperti belajar nggawe layangan, nggak akan jadi. Kenapa? Karena harus tahu dari dasarnya iki. Kowe ora iso tiba-tiba belajar kuadrat sebelum belajar tambah-tambahan, kali-kalian. Itu yang disebut sebagai structured knowledge, pengetahuan yang terstruktur. Nah, sekolah itu tanggung jawabnya untuk membangun pengetahuan yang terstruktur. Tapi pengetahuan yang bukan aplikatif, yang praktikal. Yang praktikal itu bisa diajari kapan wae. Maku ngono iso diajari bapak ya. Gak perlu sekolah. Tapi kalau ngerti peta paku jenisnya seperti apa, njuk ana obenge apa wae, sejarah piye ya kudu sekolah. Itu tanggung jawab sekolah untuk menjaga ilmu struktur seperti itu. Jadi harus imbang dua-duanya. Nah, sekolah tak kon ngajari apa jenenge nggak ada strukturnya, kita juga kehilangan ilmu struktur tersebut. Kita nggak akan punya ahli. Karena untuk menjadi ahli kamu harus tahu strukturnya itu semua dan nambahi lagi di situ. Paham maksud saya? Gini. Nah, misalnya ilmu akademis, kue SD itu belajar sebenarnya misalnya belajar apa ya? Belajar matematika misalnya. SD itu belajar matematika sejarah zaman dulu. Sebenarnya kita belajar sejarah semua. SMP itu belajar sejarah, SMA itu belajar sejarah. Kecepatanmu belajar kalkulus di SMA itu sama dengan kecepatan Newton ketika membuat kalkulus.
pintere ra karuan kayak apa. Dia membuat kalkulus ketika ada pandemi. Jadi dia di dalam rumah 2 tahun gawe kalkulus kuwi dan dia jomblo sak umur urip. Nah, aku bangga kowe gawe kalkulus nak jomblo. Kowe dolanan sabun malah dikurangi kalkulus ya di. Nah, itu kalau dalam akademis gitu, itu sebenarnya masih belajar sejarah, belajar yang lain. Ketika Anda nambah sesuatu ilmu yang baru, itu baru yang disebut sebagai PhD. Apa dengennya apa? PhD ya jenenge. Oh ya istilahnya. Enggak. Dokter ya di sini. Oh, dokter. Aku dokter itu sing nambah sesuatu sing anyar dalam bidang kajian ilmunya. Sebelum itu kan belajar sejarah kabeh asline. Kowe belajar yang sudah di apa namanya? Yang sudah ditemukan sebelumnya. Kamu coba meramu ngono tok nek nambahi anyar lagi untuk dokter. Sepemahaman saya struktur ilmu sebenarnya seperti itu. Nah, ini ada ilmu struktural, ada ilmu praktikal. Jadi ada tempatnya beda-beda iki. Oke. Sekarang saya ngomong Mas Amin, diajari sekolah tuh knowledge. Sekolah kita diajari knowledge atau data itu masih tergantung guru, bukan tergantung pada apa namanya kurikulum. Bedanya gini, kalau data itu kamu diajari piring, diajari gelas, diajari meja. Kalau knowledge itu kamu diajari meja, yang di atasnya ada piring, di sampingnya ada gelas. Jadi ilmu itu terkoneksi. Dari data-data yang kamu miliki ada hubungan satu sama lain. Itu yang namanya knowledge. Kalau tadi berangkat ini tadi, kamu sekolah lupa ilmunya karena kamu bukan menjadi knowledge, itu cuma menjadi data di kepalamu. Kamu nggak ada hubungannya. Misalnya adikku sek cilik tahu sambat karena dia disuruh ngapalin isi dari KTP, sementara dia nggak tahu KTP itu apa. Itu akan menjadi ilmu yang sia-sia karena untuk dia, dan dia akan lupa karena dia tidak ada koneksinya langsung. Dia tidak bisa mengkontekskan apa iki hubungane karo aku, apa iki hubungane karo liyane, dinggung apa iki, dan seterusnya. Dia tidak mengalami itu sehingga hanya menjadi data. Semua yang masuk di kepala menjadi data itu jadinya terlupakan. Dan efeknya karena kamu sekolah data, kamu sekolah bukan cari ilmu, sekolah mencari lulus agar bisa lulus dan kemudian cari kerja, bukan urusan ilmunya. Kalau objective learning, belajar sesuatu yang di luar itu tadi, membangun banyak datamu dan seberapa menjadi knowledge itu tadi. Kalau subjective learning akan membangun yang disebut sebagai laku belajar. Laku belajar, jadi kalau sudah terbangun laku belajar dalam diri si anak, dia tidak perlu di sekolah. Maksudnya bukan tidak perlu sekolah, juga orang sekolah enggak. Maksudnya dia akan belajar setiap saat, enggak harus di sekolah. Nang ndiwa akan belajar karena dalam dirinya dia sudah mendapat kenikmatan dari mendapatkan ilmu. Aku pengen iki tak goleki, aku pengen iki tak goleki, pengen iki tak goleki, dan seterusnya. Nah, gini. Ketika tadi ada pertanyaan pada si anak tadi bertanya, kenapa Tuhan nggak kelihatan? Kalau saya tidak mungkin memberi jawaban, karena datang dari asumsi. Yang ini membangun sekolahan juga, datang dari asumsi bahwa orang tua pasti lebih tahu daripada si anak. Padahal yang harus kita sadari adalah orang tua lebih tahu duluan daripada si anak. Bukan lebih tahu loh, lebih tahu duluan. Bisa jadi nanti si anak akan menemukan jalannya untuk lebih tahu daripada orang tuanya. Jadi kalau saya ditanyain gitu, saya mesti menembak hipotesis lagi. Kira-kira nggak bisa ngeliat kenapa ya? Emang Tuhan punya mata po? Menurutmu gimana? Jadinya diskusi. Kalau dia menemukan jawaban, harus dari jawaban dia sendiri. Karena dia harus tahu bahwa dia boleh merubah jawaban kapan saja. Ini salah satu efek sekolah yang tidak baik. Sekolah struktural ini salah satu efek struktural yang tidak baik. Karena kamu dilatih jawaban segala sesuatu itu satu. Efeknya, kalau sesuatu sudah ada jawaban, kamu tidak terdorong mencari jawaban yang lain. Kalau kamu nggak terdorong mencari jawaban yang lain, kamu tidak akan menciptakan inovasi. Tesla, SpaceX-nya, itu kalau ngomong teknologi, dia menjawab masalah yang sama dengan cara yang berbeda, menurut. Paham maksud saya? Jadi laku belajar itu yang hilang dari pendidikan sekolah.
Karena itu bukan karena kesalahan apa, bukan karena kesalahan kurikulum, bukan karena kesalahan guru, bukan karena kesalahan sekolahan, karena memang sejarahnya dia dibangun untuk mengisi yang bukan itu. Paham maksud saya? Jadi hanya lagi sopo-sopo, kita saling kerjasama seharusnya. Nggak ada satu orang pun bisa handle semuanya sendirian. Ini semua ada tempatnya masing-masing. Dan satu lagi, ini saya satu apa akeh meneh ya. Ini saya ngomong apa namanya yang perlu diawasi, yang kekurangan dari yang dihasilkan oleh sekolah. Saya nggak ngomong sekolah mana ya, ini turunan sistem dari dulu. Anda dilatih sukses di sekolah, jawaban yang benar di reward. Padahal kalau Anda pengen sukses di hidup, yang paling Anda perlukan bukanlah senang sukses, tapi ketahanan menghadapi kegagalan. Betul nggak? Gue ngelakoni usaha gagal, tahan, jajal meneh gagal, terus gagal, nembak gagal, di dupo gagal, di kembang gagal. Itu kalau kamu terbiasa senang dengan sukses, kamu tidak akan kuat menghadapi kegagalan. Padahal kalau Anda lihat orang terkaya di Indonesia sekalipun, Anda cari sejarahnya, dia gagal bikin perusahaan 18 kali. Kita selalu belajar dari kesuksesan, tapi tidak pernah belajar dari kegagalan. Yang diperlukan si anak adalah kemampuan menghadapi kegagalan, bukan kesenangan mendapatkan kesuksesan. Nah ini harus diperhatikan. Ini guru ya rasa ngomong apa jenenge, cara tesnya seperti itu, buku pelajarannya seperti itu. Memang tidak mudah kita menghadapi itu. Ini harus evolutif, ini harus evolusi, berubahnya. Orang iso njuk kowe protes nang pemerintah njaluk ganti terus beres, enggak. Sekarang ono sistem apa kuwi jenenge sing aku sok ndelok anakku apa tuh sing sistem kowe belajar beberapa hal sekaligus apa tuh? Terpadu atau apa? Tematik. Satu buku semua. Itu sebenarnya aku seneng itu. Walaupun aku nggak ngomong bahwa itu apa namanya lompatan yang besar, tapi itu kemajuan, itu satu langkah. Karena itu sudah apa jenenge connected ilmunya. Sudah menemukan konteks di situ. Jadi nggak cuma data, tapi sambungan dari data tersebut sudah tematik di situ. Nah, kita progres kok. Apa jenenge pendidikannya. Dunia juga tidak diam aja dengan masalah ini. Yang apa namanya yang punya keresahan terhadap pendidikan juga banyak kok. Yang melakukan inovasi juga banyak kok. Jangan khawatir. Kalau Anda punya keresahan terhadap pendidikan, jangan berhenti pada keresahan. Nek wong resah ki gampang banget. Sing ora gampang ki menjawab keresahannya seperti apa. Nek wong sambat ki gampang. Tinggal ora puas. Peteng ki wengi-wengi iso. Ayo matamu wengi. Apa Indonesia, orang Indonesia itu punya skill khusus, bisa menemukan masalah pada setiap solusi. Iya, Yasin iku wingi ngene Mas. Mosok gak ono arek wedok ayu blas ngono. Yo akeh sing gelem. Paham maksud saya ya. Jadi ayo kita melakukan bareng-bareng. Saya agak belok sedikit. Saya di Mocopat kemarin sempat ngomong, dan tadi saya juga sempat ngomong, ada dua paradigma utama yang perlu Anda awasi dan perlu Anda bangun di anak. Kalau pendidikan karakter itu saya sampai sekarang tidak begitu paham. Karena apa namanya, sepemahaman saya, nature sangat berpengaruh pada karakter. Cuman balance-nya yang perlu dilatih dengan habit. Tapi ada dua paradigma yang perlu Anda perhatikan. Semua manusia punya dua paradigma. Pilih satu dari dua itu, yaitu paradigma korban atau paradigma agen. Paradigma korban adalah melihat segala sesuatu, menganalisis, dan kesimpulannya bahwa Anda adalah korban. Efeknya ya ndelok Covid, aku korban konspirasi. Ndelok kemiskinan, aku korban politisi. Ndelok pendidikan buruk, iki adalah korban keadaan. Wis kabeh pokoke kuwi dadi korban wis. Nyalahke kabeh wong. Ada satu lagi paradigma agen. Dia melihat masalah yang sama. Pertanyaan dalam dirinya, apa yang bisa saya lakukan? Aku bisa menjawab yang mana nih? Pilih lapangan perang. Seperti Pak Bogi tadi,
secara eksplisit aku milih lapangan perang pendidikan, ra urusan. Nah, menurut saya itu keputusan penting dalam hidup manusia yang nanti akan suatu saat dia harus milih lapangan perang dia. Lapangan perangku yang tinggi yang saya mampu lakukan nih. Dah di situ. Karena tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menyelesaikan semua masalah di dunia. Dia kudu kerja sama. Wes toh. Kita tuh harus empati satu sama lain. Dan kalau Anda punya anak, saya usul, nggak harus ya, saya usul dibangun itu paradigma agen. Jangan dibangun paradigma korban.